Hujan rintik menyelimuti sore itu saat Nisa, seorang polwan muda dengan paras cantik dan jiwa disiplin, menepi sejenak di sudut parkiran usai mengatur lalu lintas seharian. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Di antara hiruk-pikuk tugas, hanya satu sosok yang akhir-akhir ini terus membayanginya, pria berseragam oranye bertuliskan, parkir, yang selalu menyapanya ramah setiap pagi. Namanya Aldi. Bagi banyak orang, dia tak lebih dari tukang parkir miskin yang hidup pas-pasan. Namun, di mata Nisa, Aldi memiliki sesuatu yang tak dimiliki pria berseragam rapi lain, ketulusan. Aldi tak pernah memuji fisiknya, tak pernah memaksa dekat. Ia hanya menyapa, bertanya kabar, dan terkadang menyelipkan senyum sederhana yang mampu menghangatkan hati Nisa lebih dari secangkir kopi hangat. Rekan-rekan Nisa sering mencibir, "Masa polwan cantik kayak kamu dekat sama tukang parkir, Nis?" ujar salah satu temannya sambil tertawa. Tapi Nisa tak peduli. Hatinya tahu, rasa nyaman tak bisa dibeli dengan gaji atau jabatan. Meski hatinya sempat ragu, Aldi tak pernah menunjukkan niat buruk. Ia justru selalu menjaga jarak dan sopan santun, seolah menyembunyikan sesuatu. Hari demi hari berlalu, dan benih cinta tumbuh diam-diam. Aldi akhirnya memberanikan diri mengutarakan niatnya untuk melamar. Semua orang terkejut, terutama keluarga Nisa. Ibunya marah besar, ayahnya bahkan hampir membatalkan pertemuan keluarga. Tapi Nisa teguh, "Aku lebih baik menikah dengan pria miskin tapi jujur, daripada kaya tapi penuh sandiwara," ucapnya lantang, menahan air mata. Pernikahan mereka sederhana, hanya digelar di halaman kecil rumah Nisa dengan tenda seadanya. Aldi hanya mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam pinjaman. Namun, senyum bahagianya mengalahkan mewahnya pesta siapapun. Nisa tampak bahagia, meski dalam diam ia bertanya-tanya, kenapa Aldi tak pernah mengundang keluarganya sendiri. Malam pertama pun tiba. Nisa mengenakan gaun tidur sederhana dan duduk di tepi ranjang sambil memandang suaminya yang tampak gugup. Aldi menghela napas panjang, lalu membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah kotak hitam. "Maafkan aku, Nisa, ada sesuatu yang harus kamu tahu," ucapnya pelan sambil menyerahkan kotak itu ke tangan Nisa yang gemetar. Dengan jantung berdetak tak karuan, Nisa membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, sebuah lencana emas terpampang jelas dengan nama, Aldri Permana Wijaya, Direktur Utama PT Wijaya Group. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Apa ini?" Suaranya nyaris hilang. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena marah, tapi karena syok, dan rasa tak percaya yang membuncah di dadanya. Aldi menunduk, "Aku bukan tukang parkir. Aku sengaja menyamar, karena aku ingin tahu, siapa yang mencintaiku bukan karena hartaku. Dan kamu telah membuktikan itu, Nisa." Nisa menutup wajahnya, menangis terisak-isak. Dunia seolah berputar cepat dalam pikirannya. Ia menikahi pria yang diyakini miskin, namun ternyata lebih kaya dari siapapun yang pernah dikenalnya. Tapi lebih dari itu, ia menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dicintai, dan mencintai dengan tulus. Malam itu menjadi malam paling membingungkan dalam hidup Nisa. Ia masih terduduk di ranjang, memegang kotak hitam yang kini terasa begitu berat. Wajah Aldi, atau kini ia tahu, Aldri Permana Wijaya, tak lagi sama. Bukan karena ia berubah, tapi karena Nisa merasa seperti baru mengenalnya untuk pertama kali. Cinta yang ia pikir sederhana, ternyata menyimpan kedalaman yang tak terduga. Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Suara Nisa bergetar, tidak marah, tapi penuh luka. Aldi menatap istrinya dengan mata teduh, namun tampak menahan kesedihan. "Karena aku takut menemukan cinta yang palsu lagi. Dulu, aku pernah hampir menikah, tapi dia pergi saat tahu aku tidak menuruti kemauannya soal warisan." Nisa terdiam. Kata-kata Aldi menembus dadanya seperti panah. Ia tahu rasa takut bisa mengubah seseorang. Tapi menyamar sebagai tukang parkir, itu bukan sekadar ujian, itu sudah pengorbanan. "Lalu, semua ini, dari awal hanya ujian untukku?" tanya Nisa, suaranya nyaris tak terdengar. Aldi menggeleng pelan. "Bukan, awalnya iya, tapi setelah kenal kamu, semua berubah. Aku benar-benar jatuh cinta, Nis. Dan aku takut, kalau aku jujur sejak awal, kamu akan menjauh seperti yang lain." Tatapan Aldi merendah, namun tulus, dan itu justru membuat hati Nisa semakin sesak. Beberapa menit mereka hanya diam, ditemani isak tangis yang tak mampu ditahan. Di kepala Nisa,
Muncul keraguan baru, kalau Aldi bisa menyembunyikan identitas sebesar itu, apakah dia bisa dipercaya sepenuhnya? Tapi bersamaan dengan itu, kenangan-kenangan sederhana mereka juga kembali, senyuman Aldi, perhatian kecilnya, dan ketulusan yang tak pernah berubah. Keesokan paginya, Nisa bangun dengan mata sembab. Aldi sudah menyiapkan sarapan, masih dengan gaya sederhana seperti biasanya. Kita bisa tinggal di rumahku kalau kamu mau, ucap Aldi hati-hati. Tapi Nisa hanya menggeleng. Beri aku waktu, jawabnya pelan. Aldi mengangguk, tak memaksa. Hari-hari selanjutnya berjalan penuh kehati-hatian. Keluarga Nisa akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Aldi. Ibunya menangis dan memeluk Nisa sambil berkata, ternyata pilihanmu tak salah, nak. Tapi bagi Nisa, pengakuan ibu belum cukup menenangkan badai di hatinya. Ia masih mencari celah untuk memahami, apakah cinta mereka benar-benar setara. Hingga suatu malam, Nisa tanpa sengaja menemukan sebuah foto lama di dompet Aldi. Di dalamnya, tampak Aldi mengenakan jas mewah, berdiri di antara dua orang tua yang wajahnya penuh wibawa. Namun yang membuat Nisa terpaku adalah wanita di sebelah Aldi, cantik, anggun, dan tersenyum bahagia. Di balik foto tertulis, Aldri dan Karin, tunangan 3 tahun lalu. Jantung Nisa seolah berhenti berdetak. Ia menggenggam foto itu erat-erat, lalu menatap Aldi yang baru saja masuk ke kamar. Siapa Karin? Tanyanya dingin. Aldi terdiam, nafasnya tertahan. Dia, masa laluku, jawabnya pendek, tapi itu tidak cukup bagi Nisa. Masa lalu, tapi kenapa masih kamu simpan di dompetmu? Jangan-jangan, aku cuma pelarian, Aldi. Kali ini air mata Nisa kembali jatuh. Bukan karena marah, tapi karena kecewa yang menumpuk tak tertahan. Aldi mendekat, ingin meraih tangannya, tapi Nisa mundur. Aku harus tahu, kamu memilihku karena aku yang kamu cintai, atau karena aku lulus dari ujianmu. Karena sekarang aku merasa, aku sedang menjalani pernikahan dengan pria yang tak sepenuhnya aku kenal. Kalimat itu menghantam Aldi lebih keras dari pukulan manapun. Ia menatap Nisa dalam-dalam, lalu berkata pelan, kalau begitu, aku akan jujur sepenuhnya. Bahkan jika itu berarti kamu akan membenciku. Dan malam itu, Aldi mulai membuka semua luka masa lalunya. Tentang keluarganya yang keras, tunangan yang mengkhianati, dan alasan mengapa ia bersembunyi dalam dunia sederhana, hanya untuk bisa merasa dicintai bukan karena nama besar, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Malam itu menjadi saksi saat Aldi membuka lembaran kelam hidupnya di hadapan Nisa. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, seolah luka masa lalu mengikis jiwanya selama ini. Aku lahir di keluarga pemilik konglomerasi besar, Aldi memulai lirih. Tapi bukan berarti hidupku bahagia. Nisa hanya diam, menatap suaminya dengan mata merah yang masih menyimpan amarah dan rasa kecewa. Aldi melanjutkan, ayahku, Pak Wijaya, adalah pria keras yang percaya bahwa cinta itu lemah. Ia mengatur semua, termasuk siapa yang harus kunikahi, Karin, wanita di foto itu. Tapi aku tak pernah mencintainya. Dia hanya menginginkan nama keluargaku. Aldi menunduk, air mata menggantung di pelupuk matanya. Saat aku tahu dia berselingkuh dengan salah satu manajer perusahaan, aku marah, tapi ayahku justru menyalahkanku. Dia bilang aku lemah, dan cinta hanyalah omong kosong. Saat itulah aku pergi. Aku tinggalkan semua, termasuk nama dan warisan. Nisa menelan ludah. Luka itu terlalu dalam untuk pura-pura tak mengerti. Tapi hatinya juga terluka, karena Aldi menyimpan semua ini sendiri, seolah tak mempercayainya sebagai istri. Lalu kenapa kamu kembali? Dan kenapa memilih menyamar jadi tukang parkir? Tanyanya pelan. Aldi menatap Nisa, kali ini penuh ketulusan. Karena setelah hidup tanpa arah selama setahun, aku sadar, aku ingin mencari makna hidup yang sebenarnya. Aku ingin tahu, masih adakah orang yang bisa mencintai aku, bukan karena nama Wijaya, tapi karena aku adalah Aldi, pria biasa, penuh luka dan sederhana. Dan kamu muncul, lanjutnya sambil menggenggam tangan Nisa. Kamu melihat aku bukan sebagai siapa-siapa. Kamu tertawa bersamaku, menangis bersamaku, dan kamu rela melawan keluargamu demi aku. Itu lebih dari cinta bagiku. Itu pengorbanan. Air mata Nisa akhirnya jatuh. Kali ini bukan karena kecewa, tapi karena ia melihat sisi Aldi yang belum pernah terungkap. Sisi yang rapuh, namun tulus. Namun ia belum bisa menjawab. Luka di hatinya belum sembuh. Ia hanya berkata, aku butuh waktu untuk percaya lagi. Beberapa hari kemudian,
Nisa memilih kembali ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Aldi tak menahannya. Ia hanya menatap kepergian istrinya dengan harapan yang belum padam. Ia tahu, cinta yang tulus tak memaksa, ia hanya menunggu dan membuktikan. Di rumah, Nisa mulai memikirkan ulang semua yang terjadi. Ia membuka kembali chat lama dari Aldi, memperhatikan kembali setiap kenangan kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal, selama ini, Aldi tak pernah sekalipun memamerkan kekayaannya, bahkan secara tidak langsung. Ia benar-benar hidup sebagai orang biasa, dan mencintainya sepenuhnya sebagai Nisa, bukan sebagai polwan cantik. Namun di saat Nisa mulai merasa rindu, sebuah paket datang ke rumahnya. Di dalamnya, ada surat dari seseorang tak dikenal, dan satu flash disk kecil. Surat itu tertulis, jika kamu ingin tahu siapa sebenarnya Aldri Permanawijaya, tonton isi flash disk ini. Jangan tertipu oleh wajah manisnya. Jantung Nisa berdegup kencang. Tangannya gemetar saat memegang flash disk itu. Hatinya bimbang, haruskah ia melihatnya, ataukah ini hanya upaya menjatuhkan Aldi? Tapi jika ada kebenaran yang tersembunyi, ia tak mungkin berpaling begitu saja. Dengan tangan dingin, ia menancapkan flash disk itu ke laptop. Layar menyala, video mulai diputar, dan yang muncul pertama, adalah wajah Karin, mantan tunangan Aldi, dengan mata sembab, berkata, kalau kamu wanita itu, kamu harus tahu siapa Aldi sebenarnya. Dia tidak sebaik yang kamu kira. Wajah Karin yang terpampang di layar seketika membuat tubuh Nisa membeku. Wanita itu tampak lebih kurus dari yang ada di foto dompet Aldi, namun sorot matanya masih menyimpan nyala dendam. Aku tidak datang untuk merusak rumah tangga kalian, ucap Karin dalam video, suaranya serak, tapi kamu harus tahu apa yang pernah dia lakukan, agar kamu tidak menyesal seumur hidup. Nisa menatap layar tanpa berkedip. Video terus berlanjut. Karin mulai bercerita dengan nada getir. Aku dan Aldi, atau Aldri, tidak hanya bertunangan. Kami pernah tinggal bersama, sebelum semuanya hancur. Dia memang pria baik, tapi terlalu mudah menyerah pada keadaan. Saat perusahaannya sempat goyah karena skandal internal, dia kabur. Bukan hanya dari keluarganya, tapi juga dariku. Dia pergi tanpa penjelasan, tidak memberi kesempatan bicara. Saat aku sakit, saat aku hancur, dia tidak ada. Dia membiarkan keluarganya menyalahkanku seolah-olah aku perempuan murahan yang mengincar hartanya. Karin terisak di video, membuat dada Nisa terasa sesak. Apakah Aldi pernah sepengecut itu? Video berakhir dengan kalimat yang menusuk, jika dia bisa meninggalkan aku tanpa perasaan setelah 5 tahun bersama, kamu pikir dia tak bisa melakukan hal yang sama padamu? Layar laptop padam, dan hanya suara detak jantung Nisa yang terdengar di ruang sunyi itu. Ia tak tahu harus percaya siapa, Aldi yang ia kenal begitu tulus, atau Karin yang mungkin hanya menyimpan luka dan rasa ditinggalkan. Hari itu Nisa menangis lebih dari biasanya. Ia merasa hatinya ditarik kedua arah yang berlawanan. Aldi belum pernah menceritakan bahwa ia dan Karin pernah serumah. Apakah itu bentuk pengkhianatan, ataukah Karin memelintir cerita demi menuntut keadilan atas luka masa lalu? Di tengah kebingungannya, Nisa memberanikan diri menelepon Aldi. Suaranya datar, dingin. Aku ingin bertemu, tapi aku yang memilih tempatnya. Aldi menyanggupi tanpa tanya. Ia tahu, ada badai yang harus ia hadapi dengan kepala tegak. Ia siap membuka segalanya, meski mungkin akan kehilangan segalanya juga. Mereka bertemu di sebuah taman yang dulu sering mereka kunjungi saat awal berteman. Angin sore berhembus, membawa aroma melati yang entah kenapa terasa pahit hari itu. Aku nonton videonya, ujar Nisa tanpa basa-basi. Aldi mengangguk, seolah sudah tahu itu akan datang. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal kamu dan Karin, tinggal serumah? Tanya Nisa, suaranya menahan marah. Aldi menunduk, karena aku malu. Karena itu bagian dari hidupku yang paling aku sesali. Ia menghela napas panjang. Kami tinggal bersama karena desakan keluarga. Aku pikir itu bentuk kompromi untuk hubungan kami, tapi ternyata hanya membuat semuanya retak lebih cepat. Aldi menatap Nisa penuh kesungguhan. Saat aku pergi, bukan karena aku pengecut, tapi karena aku tahu, kalau aku tetap tinggal, aku akan berubah menjadi pria yang ayahku inginkan, dingin, tanpa hati, hidup untuk bisnis, bukan untuk cinta. Aku lari karena aku ingin menyelamatkan diriku, dan mungkin, cinta itu sendiri. Nisa menatap matanya. Ia melihat kejujuran, tapi juga ketakutan. Ketakutan akan kehilangan yang mungkin lebih besar dari apapun yang Aldi hadapi selama ini.
Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Tanya Nisa lagi. Kali ini lebih lirih. Aldi menjawab pelan, karena aku takut kamu akan berpikir aku masih menyimpan perasaan untuk Karin. Padahal aku bahkan tak pernah ingin membuka kotak kenangan itu lagi. Suasana hening. Burung-burung sore terbang kembali ke sarang. Nisa menarik napas panjang. Aku butuh waktu, Aldi. Aku ingin percaya kamu, tapi aku harus percaya diriku dulu. Aku harus tahu bahwa aku tidak hanya jadi pengganti dalam hidupmu. Aldi menggenggam tangan Nisa, kali ini tidak memaksa, hanya memohon. Aku akan menunggumu, karena satu hal yang pasti, Nis, aku tidak pernah mencintai seseorang sedalam aku mencintaimu. Dan untuk pertama kalinya, Nisa merasakan bahwa cinta sejati juga bisa lahir dari luka yang tak sempurna. Sudah seminggu sejak pertemuan mereka di taman. Nisa belum memberi jawaban. Ia memilih tenggelam dalam rutinitas sebagai polwan, namun pikirannya terus dihantui oleh kalimat terakhir Aldi, aku akan menunggumu. Setiap malam, ia memutar ulang video Karin, mencoba mencari celah kebohongan, atau justru kebenaran yang tak bisa ia terima. Sementara itu, Aldi juga menjalani harinya dalam sepi. Rumah kontrakan kecil yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan bayang-bayang kenangan. Ia kembali menjadi lelaki yang kehilangan arah, tapi kali ini, ia tidak kabur. Ia memilih tinggal, menghadapi semua kenyataan yang mungkin menyakitkan. Suatu malam, Nisa mendapat panggilan mendadak dari markas. Ada wanita bernama Karin yang mengaku ingin membuat laporan. Saat tiba, Nisa terkejut mendapati Karin duduk di ruang tunggu, mengenakan pakaian gelap, dengan wajah lelah. Kita perlu bicara, ucap Karin pelan. Di sebuah ruang tertutup, Karin membuka percakapan yang tak disangka-sangka. Aku datang bukan untuk menuntut atau mengadu. Tapi aku ingin minta maaf, katanya sambil menunduk. Sebagian dari ceritaku di video itu, memang benar. Tapi aku akui, aku membesar-besarkan luka agar kamu meragukan Aldi. Nisa mengerutkan kening. Kenapa kamu melakukan itu? Karin menatap Nisa dengan mata sembab. Karena aku belum bisa menerima bahwa Aldi bisa mencintai orang lain lebih dalam dari aku. Dulu dia memang meninggalkanku, tapi sekarang aku sadar, dia bukan milikku, dan aku bukan miliknya. Aku lepas kendali. Luka itu menumbuhkan iri, dan iri membuatku kejam. Suasana hening. Nisa menunduk. Rasa marah yang semula ia genggam erat perlahan berubah menjadi iba. Karin bukan musuh, hanya perempuan yang terluka, seperti dirinya. Terima kasih karena jujur, ucap Nisa pelan. Aku harap kamu bisa sembuh, seperti aku sedang mencoba menyembuhkan diriku sendiri. Setelah Karin pergi, Nisa duduk di pelataran kantor sendirian. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, kebahagiaan bukan soal siapa yang tanpa luka, tapi siapa yang mau sembuh bersama. Keesokan harinya, Nisa datang ke rumah kontrakan Aldi. Ia berdiri lama di depan pintu, mencoba menenangkan degup jantungnya. Saat pintu dibuka, Aldi tampak terkejut. Matanya memerah, entah karena kurang tidur atau terlalu banyak berharap. Aku nggak mau jadi wanita yang hidup dalam kecurigaan, ucap Nisa tanpa basa-basi. Dan kamu juga nggak boleh terus hidup dalam penyesalan. Aldi diam, tapi matanya berkaca-kaca. Aku nggak minta kamu jadi sempurna. Tapi aku minta kamu jujur, mulai sekarang, selalu jujur. Karena luka kita udah cukup dalam, jangan tambah dengan dusta yang baru, ucap Nisa tegas. Aldi mengangguk, lalu menarik Nisa ke dalam pelukan. Aku janji, Nis, mulai sekarang, kamu gak akan pernah berjalan sendirian lagi. Dan malam itu, dua hati yang penuh luka kembali bertaut. Bukan karena sempurna, tapi karena sama-sama memilih untuk saling memeluk di antara retak-retaknya. Karena cinta sejati bukan tentang awal yang indah, tapi tentang keberanian bertahan saat segalanya nyaris runtuh. Beberapa hari setelah mereka berdamai, pagi itu datang dengan kejutan yang tak diharapkan. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan Aldi. Dari dalam, turun seorang pria parubaya dengan jas mahal dan ekspresi dingin. Aldi terpaku di depan pintu. Ayah, gumamnya nyaris tak terdengar. Pak Wijaya, pria yang selama ini menjadi bayangan kelam dalam hidup Aldi, berdiri di sana dengan sorot mata yang tak berubah, tajam, menuntut, dan tak mengenal kata maaf. Kita perlu bicara. Sekarang, ucapnya tegas. Aldi menoleh ke arah Nisa yang berdiri di belakangnya, kemudian mengangguk. Masuklah. Di ruang tamu sempit itu,
ketegangan terasa seperti kabut tebal. Pak Wijaya tidak basa-basi. Perusahaan sedang dalam masa transisi. Kamu tetap ahli waris sah, meski sudah menolak. Tapi sekarang, Dewan Komisaris menuntut kamu kembali. Kalau tidak, posisi kita akan digantikan oleh tangan luar. Aldi menggeleng pelan. Aku sudah meninggalkan semua itu, Pak. Aku nggak cocok di dunia itu. Tapi sang ayah tak menggubris. Ia justru menatap Nisa, dan kamu pasti wanita yang membuatnya semakin melupakan siapa dia sebenarnya. Kamu tahu, dia ini pewaris grup Wijaya, bukan tukang parkir jalanan. Nisa menahan emosi. Ia ingin bicara, tapi Aldi lebih dulu berdiri. Jangan hina dia, hidupku baru punya arti sejak ada Nisa. Kalau aku kembali, itu karena aku memilih, bukan karena dipaksa, dan bukan karena kamu mempermalukan istriku. Namun Pak Wijaya tidak datang hanya untuk membujuk. Ia datang membawa ancaman. Kalau kamu menolak kembali, maka seluruh warisan akan jatuh ke tangan pamanku yang serakah itu. Semua usaha yang dulu kamu dan ibumu bangun, akan hancur. Pilihannya cuma dua, kembali, atau menyaksikan semuanya dirampas. Setelah pria itu pergi, Aldi terduduk. Kepalanya menunduk, matanya kosong. Nisa mendekat, memegang tangannya. Apa kamu ingin kembali? Tanyanya pelan. Aldi tak menjawab. Ia terjebak antara dua dunia, yang satu penuh luka, dan yang lain penuh tanggung jawab. Malam itu, mereka berdua duduk dalam diam. Nisa memecah keheningan. Kalau kamu harus kembali, aku akan ikut. Aku bukan tipe wanita yang cuma mau hidup sederhana kalau artinya kamu menyesal seumur hidup. Aldi menatapnya, mata itu basah oleh ketakutan. Tapi aku takut, begitu aku kembali ke dunia itu, aku kehilangan diriku lagi. Kehilangan kamu. Nisa menggenggam tangannya lebih erat. Kita nggak akan kehilangan satu sama lain kalau kita saling jaga. Tapi kamu harus berani ambil pilihan, Al. Karena kali ini, bukan cuma tentang kamu, tapi tentang masa depan yang bisa kamu bangun, bukan tinggalkan. Pagi berikutnya, Aldi berdiri di depan cermin. Ia mengenakan kemeja lama yang pernah ia lipat rapat, bersumpah tak akan ia kenakan lagi. Tapi kali ini, ia mengenakannya bukan karena menyerah. Ia memakainya sebagai simbol bahwa masa lalu tidak harus dilupakan, tapi bisa dihadapi, dengan cara baru. Dan saat mereka melangkah keluar rumah hari itu, Aldi dan Nisa berdampingan, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya keyakinan bahwa apapun yang menanti di ujung jalan, mereka akan hadapi bersama. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka memilih untuk tidak saling meninggalkan. Langkah pertama Aldi di gedung pusat Wijaya Group terasa berat. Aroma korporat, lantai marmer dingin, dan senyuman palsu para eksekutif menyambutnya seperti hantu dari masa lalu. Di sampingnya, Nisa melangkah tenang, meski hatinya tak karuan. Dunia ini asing baginya, penuh kemewahan sekaligus jebakan tak terlihat. Rapat Dewan Komisaris berlangsung menegangkan. Aldi duduk di kursi yang dulu ditempati mendiang ibunya, satu-satunya orang yang pernah percaya ia bisa memimpin dengan hati, bukan ego. Namun tatapan sebagian besar komisaris tak bersahabat. Mereka melihatnya sebagai ancaman, terutama pamannya, Tio Wijaya, yang selama ini diam-diam menunggu celah untuk menguasai tahta. Kalau kamu pikir bisa kembali dan langsung duduk di sini tanpa darah dan keringat, kamu salah besar, Aldi, kata Tio dengan senyum menyeringai. Perusahaan ini tidak butuh idealisme murahan. Dunia bisnis penuh pengkhianatan, dan itu bukan tempat untuk hati yang lemah. Aldi menatapnya dengan tenang. Justru karena terlalu banyak pengkhianatan, saya datang membawa yang langka, kejujuran. Kalimat itu membuat ruang rapat senyap seketika. Tapi Aldi tahu, kata-kata saja tak cukup. Ia harus membuktikan dirinya di medan nyata. Di hari-hari berikutnya, Aldi tenggelam dalam kerja keras. Ia mempelajari ulang laporan, meninjau anak-anak usaha, bahkan menyamar diam-diam untuk memahami para pegawai bawah. Nisa setia mendampingi, tak hanya sebagai istri, tapi sebagai penopang jiwa. Namun ia tahu, Aldi mulai lelah. Bukan oleh beban kerja, melainkan oleh permainan kotor yang terus membayangi. Suatu malam, Aldi pulang dengan wajah penuh luka lebam. Mobilnya diserempet saat dalam perjalanan pulang dari kunjungan proyek. Tapi lebih dari itu, ia diserang secara pribadi oleh dua orang tak dikenal. Peringatan, katanya singkat, sambil memeluk Nisa yang menangis. Sambil membersihkan lukanya, aku takut kehilangan kamu, lirih Nisa. Aldi menggenggam tangan istrinya. Kalau aku mundur sekarang, mereka menang. Bukan hanya mencuri perusahaan,
tapi juga mencuri keberanian yang kita perjuangkan bersama. Konflik memuncak ketika Tio menjebak Aldi dalam kesepakatan bisnis fiktif. Sebuah investasi palsu menyebabkan kerugian besar, dan Aldi dituduh lalai. Dewan mulai goyah, desakan agar ia mundur makin keras. Nisa menatap Aldi malam itu di balkon apartemen, di bawah langit kelabu. Kamu bisa berhenti, Al. Kita bisa pergi, mulai dari nol lagi. Aku nggak peduli jadi apa kamu, selama kamu tetap kamu. Aldi tersenyum getir. Justru karena kamu percaya padaku, aku nggak akan lari. Ini bukan cuma soal perusahaan, Nis. Ini soal harga diri. Aku nggak akan biarkan mereka ajari dunia bahwa yang jujur selalu kalah. Beberapa hari kemudian, Aldi muncul di rapat darurat dewan dengan bukti lengkap bahwa investasi itu rekayasa Tio, hasil investigasi rahasia yang ia dan dua staf setianya kumpulkan. Semua dokumen ditampilkan, dan wajah Tio memucat. Dewan tak punya pilihan selain memecatnya. Untuk pertama kali, Aldi menang, bukan karena kekuasaan, tapi karena kebenaran. Namun kemenangan itu tak membawa euforia. Hanya kelelahan. Aldi menatap Nisa usai rapat. Aku nggak mau duduk di kursi itu selamanya, katanya lirih. Aku mau pulang, ke hidup kita yang sederhana. Tapi sebelum itu, aku harus pastikan tempat ini aman dari tangan-tangan rakus. Dan malam itu, di atas gedung pencakar langit yang dingin dan tinggi, dua hati yang telah melalui badai memeluk dalam diam. Mereka tahu, jalan belum berakhir. Tapi setidaknya, untuk saat ini, mereka telah menyalakan api kecil yang memberi harapan, bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di atas reruntuhan kekuasaan. Nisa memandangi cermin di pagi hari, mengenakan seragam polwan kebanggaannya. Tapi kini, seragam itu tak lagi terasa seperti perisai, melainkan beban. Sejak Aldi kembali ke lingkaran bisnis kelas atas, Nisa mulai merasakan jarak yang tak ia undang. Undangan pesta, jamuan korporat, pandangan sinis dari sosialita, semua membuatnya merasa asing di dunia yang bukan miliknya. Suatu malam, dalam acara gala dinner Wijaya Group, seorang istri komisaris mendekatinya dengan senyum sinis. Ibu masih aktif jadi polwan. Keren sekali, tapi, bukankah sekarang posisinya terlalu rendah untuk istri CEO besar? Kalimat itu menusuk seperti belati. Nisa hanya tersenyum, menahan luka yang membakar dalam diam. Aldi melihat perubahan itu, tapi ia terlalu sibuk mengatur ulang manajemen perusahaan untuk benar-benar mengerti betapa dalam luka Nisa. Ia hanya tahu, istrinya semakin sering diam, semakin jarang tersenyum. Dan setiap kali ia mencoba bertanya, Nisa selalu berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi malam itu, Nisa menangis diam-diam di kamar mandi. Ia merasa terjepit. Di satu sisi, ia mencintai pekerjaannya sebagai polwan, itu adalah bagian dari identitasnya, sesuatu yang ia perjuangkan sejak remaja. Tapi di sisi lain, dunia Aldi mulai menuntut kehadirannya sebagai sosok yang layak tampil dalam kacamata sosial kelas atas. Konflik batin itu memuncak saat Kapolres memberikan tawaran kenaikan pangkat dan mutasi ke kota lain. Jabatan itu prestisius, namun akan membuatnya berjauhan dengan Aldi. Ia bingung, haruskah ia mengejar impiannya, atau tetap di sisi Aldi yang kini mulai dikepung tekanan dari segala arah. Ia membawa surat mutasi itu pulang, dan menaruhnya diam-diam di meja kerja. Tapi malam itu, Aldi menemukannya. Ia membaca surat itu berulang kali, lalu masuk ke kamar dengan wajah kelam. "Kenapa kamu nggak bilang?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Nisa tak bisa lagi menahan air mata. "Karena aku tak..."